Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang teman-teman di YouTube channel Widya Suara Makassar. Hari ini Widya Suara akan membahas mengenai soal-soal seleksi kemampuan dasar untuk sekolah kedinasan di tahun 2022. Dan soal-soal ini merupakan soal-soal yang Widya Suara kumpulkan dari grup Telegram, Instagram yang menyatakan bahwa itu adalah field report. Jadi ini bukan dari informasi peserta-peserta langsung ya. Jadi Widya Suara ini merangkum dari telegram-telegram yang ada, membahas mengenai soal-soal sekolah kedinasan. Dan untuk hari ini di tanggal 8 Juni, ini adalah hari pertama pelaksanaan seleksi kemampuan dasar untuk sekolah kedinasan, untuk IPDN dan STIM. Nah, di sini Widya Suara akan membahas beberapa soal dan fokus kepada tes kemampuan atau tes wawasan kebangsaan. Kita masuk ke soal yang pertama. Makna Pancasila sebagai dasar negara dapat diimplementasikan dalam tatanan hidup bermasyarakat, yaitu A. Toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. C. Memberantas kemiskinan di daerah lingkungan sekitar. D. Etikat baik dan bertanggung jawab menaati aturan lalu lintas. Atau E. Menghormati tetangga yang sedang berduka. Adik-adik bisa pause video ini untuk terlebih dahulu menjawab soal ini. Silakan. Ya. Setelah adik-adik membaca soal ini, hal yang paling pertama yang harus diketahui adalah makna dari kata dasar negara. Jadi untuk Pancasila sendiri memiliki banyak fungsi dari Pancasila. Ada dasar negara, ada ideologi bangsa, pedoman hidup bermasyarakat, pedoman hidup bernegara, jiwa bangsa, kepribadian banyak ya. Nah, yang ditemukan hari ini field report-nya adalah dasar negara. Nah, kalau misalkan adik-adik memahami bahwa fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu kita dapat maknai menjadi tiga. Jadi yang pertama sebagai dasar untuk untuk menata negara yang merdeka serta berdaulat. Yang kedua sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih, berwibawa sehingga tujuan nasional tercapai sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia. Nah, kalau misalkan adik-adik melihat dari fungsi Pancasila sebagai dasar negara, di sini Widya Suara mengambil kesimpulan bahwa makna dasar negara itu kita lihat adalah dia akan membahas mengenai negara itu sendiri, tata kelola pemerintahan, serta petunjuk aktivitas berbentuk aturan baku dan tertulis. Jadi kalau menemukan soal yang menanyakan seperti apa implementasi fungsi Pancasila sebagai dasar negara, adik-adik bisa mengeliminasi soal-soal atau pilihan-pilihannya dengan menggunakan keyword yang Widya Suara sudah tampilkan di layar. Jadi, kalau berhubungan dasar negara, ya tentunya ada kaitannya dengan negara, tata kelola pemerintahan, serta kalau dalam kehidupan sehari-hari atau aktivitas kehidupan berbangsa, dia akan, menunjuk atau merujuk pada aturan baku atau tertulis. Nah, kalau misalkan kita kembali kepada soal, makna Pancasila sebagai dasar negara dalam mengimplementasikan dalam tatanan hidup bermasyarakat yang paling menggambarkan dari makna dasar negara yaitu delta, ya, di mana pilihan delta ini, mencantumkan aturan-aturan yang berlaku terkait mengenai peraturan lalu lintas. Sedangkan pilihan alfa, bravo, charlie, dan error merupakan pedoman hidup masyarakat. Jadi fungsi Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada soal meminta makna Pancasila sebagai dasar negara. Kita lanjut ya pada soal berikutnya. Kalau tadi kita membahas mengenai fungsi Pancasila, selanjutnya kita akan membahas mengenai makna kebudayaan nasional. Nah, soal kedua ini Widya Suara juga mengambil dari field report yang ada di Instagram. Soalnya seperti ini.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 mengamanatkan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, pertanyaannya, di bawah ini menjadi tindakan aktif yang dapat dilakukan warga negara Indonesia dalam memajukan kebudayaan nasional, yaitu Alfa, ikut serta menjaga keasrian serta kesehatan di lingkungan sekitar. Bravo, berlomba-lomba berkreasi dan berinovasi menghasilkan karya yang bermanfaat bagi bangsa. C, membentuk gerakan cinta produk-produk dalam negeri. Delta, mengajarkan anak-anak untuk bermain permainan tradisional atau error, melestarikan budaya-budaya asing yang diterima dengan baik di masyarakat. Untuk adik-adik yang ingin mengerjakan, silakan pause video ini untuk menentukan jawaban. Ketika menemukan soal seperti ini, video suara menyarankan dengan wacana yang panjang atau kalimat yang panjang, video suara menyarankan adik-adik jangan membaca pada kalimat pertama terlebih dahulu. Langsung fokus pada kalimat terakhir untuk menentukan apa sih yang ingin diinginkan oleh soal tersebut. Nah, di soal ini disampaikan bahwa warga negara Indonesia itu dalam memajukan kebudayaan nasional apa yang harus kita lakukan nih? Berarti warga negara Indonesia. Jadi hati-hati ya. Kalau ketemu sama soal ini, kita harus menentukan kita akan bertindak sebagai siapa. Karena ada beberapa jenis soal yang mengarahkan kepada kita akan menjadi pemerintah, kita akan menjadi masyarakat, atau kita akan menjadi orang tua. Jadi adik-adik fokus pada subjeknya, siapa Anda di dalam. Nah, karena di sini Anda akan bertindak sebagai warga negara Indonesia, kita bisa memperhatikan dari berbagai pilihan-pilihan ini yang menggambarkan sikap kita. Nah, pada soal ini makna dari kebudayaan nasional adalah keyword-nya atau kata kuncinya. Kalau adik-adik tidak memahami mengenai kebudayaan nasional, tentunya akan sulit untuk menentukan jawaban dari soal ini. Nah, Widyaswara sudah merangkum berdasarkan Undang-Undang Kebudayaan Nasional. Hal yang paling pertama yang adik-adik harus ketahui terkait mengenai asas pemajuan kebudayaan. Jadi di sini ada beberapa kata yang bisa digunakan adik-adik dalam menentukan sikap dalam memajukan kebudayaan. Di sini ada 10 asas ya berdasarkan undang-undang tersebut. Yang pertama itu toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Ini adalah asasnya. Tapi tadi pada soal itu diminta untuk menunjukkan tindakan nyata. Nah, dalam Undang-Undang Kebudayaan Nasional juga menyampaikan objek dari kebudayaan itu. Jadi tidak semua dianggap sebagai budaya yang harus kita majukan menurut Undang-Undang. Jadi ada 10. Yang pertama itu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Nah, kalau kita sudah mengetahui dari asas serta objeknya, adik-adik bisa kembali ke soal dan melihat di antara 5 pilihan ini yang menunjukkan kebudayaan nasional itu hanya pada pilihan delta, di mana menekankan bahwa bagaimana anak-anak memahami dan mengetahui cara bermain permainan tradisional. Oke, itu adalah soal kedua terkait mengenai prediksi serta field report yang Widyaswara temukan di Instagram maupun Telegram. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ini adalah berhubungan dengan istilah-istilah kenegaraan. Nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, pertahanan negara. Jadi ini ada beberapa istilah-istilah. Kalau Widyaswara melihat soal ini hampir mirip dengan soal CPNS di tahun 2021, di mana soalnya menunjukkan ada beberapa kalimat, setelah itu peserta seleksi menentukan sikap atau upaya tersebut itu merupakan implementasi dari apa. Nah, kalau kita lihat soal ketiga, di sini disampaikan bahwa Museum PB Iptek adalah gagasan dari Baharudin Yusuf Habibie.
yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Bermulai dari niat dan keinginan B.J. Habibie mencerdaskan masyarakat Indonesia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian terbentuklah sebuah ide untuk membuat museum ini yang menjadi sarana pembelajaran budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikemas dengan cara menghibur, berkesan, mudah, dan kreatif. Nah, pertanyaannya adalah upaya yang dilakukan oleh B.J. Habibie merupakan atau dilandasi oleh apa nih? Nah, ini ada soal-soalnya lebih mengarah kita menentukan sikap dari B.J. Habibie. Ya, apakah nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, hak kekayaan intelektual, atau pertahanan negara? Saya berikan kesempatan adik-adik untuk menjawab, silakan di-pause videonya. Ya, untuk menjawab soal ini tentunya kita harus memahami apa yang dilakukan oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie, inti dari kalimat ini adalah B.J. Habibie membangun Museum PP Iptek dengan tujuan untuk ya membangun sebuah sarana pembelajaran budaya. Maknanya seperti itu, ya. Nah, kalau kita bisa memilih dan sudah memahami maknanya, hal yang paling pertama kita harus pahami di sini adalah terkait mengenai perbedaan-perbedaan istilah-istilah tersebut. Di sini Widyaswara sudah merangkum ya perbedaan antara nasionalisme dan cinta tanah air karena kalau kita lihat di soal yang paling condong di sini adalah nasionalisme dan cinta tanah air. Sedangkan kalau pertahanan negara keyword-nya itu selalu berhubungan dengan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Dan subjeknya itu selalu komponen utama ya. Bisa komponen cadangan tapi akan lebih condong kepada komponen utama atau TNI. Sedangkan, untuk patriotisme, sikap perilakunya itu all out ya, sikap perilaku dengan, mengedepankan bangsa dan negara dengan menyerahkan jiwa raganya. Sedangkan kalau di soal ini kan tidak terlihat, seperti itu. Sedangkan kalau hak kekayaan intelektual itu adalah hak hak moral dan hak yang diberikan oleh pencipta ya. Jadi Charlie, Delta, dan Error ini kurang tepat. Jawaban yang paling tepat antara nasionalisme dan cinta tanah air. Apa sih perbedaan antara nasionalisme dan cinta tanah air? Nah, Widyaswara sudah merangkum ya. Ternyata nilai-nilai dasar bela negara itu membagi menjadi 4. Pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, biasanya Widyaswara menemukan yang menjadi kendala adalah tidak bisa membedakan cinta tanah air dengan nasionalisme karena sama-sama cinta. Ya. Nah, di sini kalau misalkan adik-adik melihat pada tampilan layarnya, di sini Widyaswara sudah merangkum. Kalau cinta tanah air itu merupakan perwujudan dari kita bela negara, di mana cinta tanah air adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa hormat, tanggung jawab, perhatian dan kebulatan tekad terhadap keutuhan wilayah tanah air dan nama baik dan mengharumkan tanah air Indonesia. Jadi di sini dia tujuannya untuk keutuhan wilayah tanah air, nama baik Indonesia dan bagaimana caranya mengharumkan tanah air Indonesia. Nah, Widyaswara sendiri sih sudah memberikan keyword. Kalau cinta tanah air itu selalu identik dengan rasa cinta sama dengan nasionalisme, tapi bedanya kalau cinta tanah air itu akan terbagi atas dua. Dia cinta tanah air pada produk-produk yang ada di Indonesia, atau cinta tanah air pada wilayahnya, atau yang melambangkan terkait mengenai Indonesia. Sedangkan nasionalisme sama rasa cinta, tapi pada nasionalisme dia fokus pada identitasnya. Kalau tadi cinta tanah air yang melambangkan Indonesia, kalau nasionalisme ada identitas bangsa. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar itu tertuang pada pasal 35 dan 36, identitas itu identik dengan bendera, bahasa, lagu, dan lambang. Oke. Nah, kalau kembali ke soal, di sini disampaikan sikap B.J. Habibie ini atau upaya B.J. Habibie ini adalah tujuannya untuk ya, membuat museum dengan sarana pembelajaran budaya, ya, sarana, budaya. Nah, kalau budaya tentunya akan lebih condong kepada cinta tanah air. Jadi upaya B.J. Habibie cinta terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia merupakan landasan berpikir yang dijiwai oleh sikap cinta tanah air.
Oke, ini adalah 3 soal yang hari ini ditemukan oleh Wideswara. Eee, Wideswara punya sedikit tugas nih ya, kalau tadi saya sudah menjelaskan terkait perbedaan antara nasionalisme dan tanah air, ada 6 soal yang adik-adik bisa tulis di kolom komentar menurut adik-adik dari nomor 1 sampai nomor 6, apakah itu merupakan perwujudan nasionalisme atau cinta tanah air? Oke, silakan ditulis di kolom komentar dan Wideswara akan menyampaikan jawabannya di deskripsi video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.